Tadi saya katakan dari awal, Utsman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya, baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran. Saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bermimpi bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Husain berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Utsmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu, kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan, diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar, masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Saya ulang ya. Kalau lan harfun nafyin wastiqbalin, huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun, istiqbal. Tapi kalau la harfun nafyin saja, tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik, ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya, awas, tapi sistem kehidupan, pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu, sistem kehidupan. Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal, tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik mesti unggul di atas, gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai, gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi, bikin krisis, bikin macam-macam, turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara tidak pakai la. La artinya masih besar kemungkinan peluang, kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi.
Maka di masa itulah kemudian tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas. Maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai. Pangeran Diponegoro dipanggil. Begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih. Asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian. Kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu. Berapa masa setelahnya, kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak. Diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang, sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam, Syria dan Damaskus dan sekitarnya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka, di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian, tapi di belakangnya mereka berpikir, bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu, difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktekkan oleh para penjajah di Nusantara ini, dengan nama Divide et Impera. Diadu domba. Anda bayangkan, dombanya di Garut yang ngadinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu perpecahan. Saling serang akhirnya, dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, mesti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjai ini oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih. Tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan engkau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar, sampai kemudian ke Yathrib, datang ke Yathrib, belum jadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian, kotanya berubah kemudian ditata oleh Nabi, dari Yathrib, masih terbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih, dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya, semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi, sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu nggak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya, jika nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini di antara tokoh Yahudi yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Khazraj saya persaudarakan, kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga, dudukan, bikin piagam Madinah.
Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat, menyalahi kesepakatan, bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati, maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar. Mereka keluar diusir dari Madinah, bukan karena Nabi yang usir, karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir ini, diusir, ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang bagus, cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya, maka orang ini bergerilya langsung masuk bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini, satu, telah melakukan nepotisme. Nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ranca Ekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah kita, apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin itu kan. Kejadian di Ranca Ekek, itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunami-nya di Banten, yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan duka cita dari Turki, dari sini. Langsung nampak. Ini zaman Uthman, telepon belum ada. Email nggak nampak. WhatsApp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan, nggak ada. Jangankan zaman Utsman, ya 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah nyampainya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal, dilepas, nunggu-nunggu nggak datang-datang. Udah pada lupa baru datang. 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Utsman. Utsman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilyaan itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut, dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Utsman, tapi Ali. Tahan. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Utsman tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja, Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat akan turun. Apalagi Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya. Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah. Siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat, ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik, Ali. Ali itu termasuk keluarga juga, bahkan anak dari pamannya, bahkan menantu Nabi juga, anaknya jenius, pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info
Utsman juga mulia, menikah dengan tadi 2 putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Utsman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al-Ash'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah. Nah, info-info ini nggak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah, begitu masuk mental. Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman, jadi begitu akan menyoal Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang Anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman itu lebih paham, karena Utsman itu pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental, dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah. Sampaikan protes kalian. Kepung tulisannya Utsman. Datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya. Maka Utsman karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Lalu, saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya. Saya bicara tentang Ali, bukan Jainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyolong yang lain-lain, hati-hati. Ingat ya, catat kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Itu sampai jangkrik aja nyari, mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih, ada ke sini. Oh, lalat. Nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran surat kedua ayat 1. Kamu ada pindah dulu. Lihat sini. Udah ya. Pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Utsman tenang aja. Marah ini itu. Itu gak ditahan tuh. Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Utsman kasih pengumuman. Tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya, yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedangnya datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar,
kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah. Pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Supaya Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman? Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Utsman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, begitu Utsman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Utsman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Utsman, maka dia pergi lagi ke kerabat Utsman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Utsman. Tuh lihat, datangnya aja bawa pedang. Datangnya bawa besi. Datangnya bawa pisau. Maka tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan, kop khusus untuk Utsman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih, dan belum sempat klarifikasi ke Utsman karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat, orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir, ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Utsman bin Affan. Tapi di perjalanan mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Tahukah kalian buruknya Utsman bin Affan? Utsman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat? Oh ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan coba buka suratnya, mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman kamu penipu, Utsman kamu pembohong. Datang langsung merangsek, jumlahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Utsman mendengar teriakan-teriakan itu, Utsman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga gak akan berhenti marahnya. Oh ini itu. Bohong kamu, bohong ini, bohong itu. Tadi saya katakan dari awal, Utsman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya, baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca, ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran, saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Husain berangkat ke sana, lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendobrak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Utsmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang.
Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya. Sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu. Kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan. Dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah. Tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang yang syahid ditimpa musibah. Maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan. Karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amr bin As, ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat diangkat Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ini kalau begini terus, peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Dia masuk ke Talha, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubair, itu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat yang dekat hubungannya dengan Utsman bin Affan, klan Utsman, sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan tuh, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sebetulnya masalah gampang, kalau ini dikisos selesai masalah. Tuh lihat cara berpikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian. Jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Mengatakan, Ali, ini sudah berlalu, kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali, sebentar. Ini kan yang datang masa. Masa ini harus diteliti satu-satu. Harus ada bukti yang jelas, berikan saya waktu. Begitu menyampaikan demikian, tak puas semua, gak bisa, ini gak bisa. Disulut lagi dari bawah. Sampai terjadi kemudian perang Jamal. Perang Unta. Diprovokasi, masuk kemudian ke lingkungan para sahabat yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat itu mulia, udul. Jangan katakan apakah para sahabat mudah terprovokasi, bukan. Karena cara pandang sahabat bukan provokasinya, cara pandang sahabat pada hukumnya. Sebagian mengatakan kalau salah, ketahuan harus segera dihukum. Mereka tahu yang salah si fulan, tapi Ali berpendapat buktinya perlu jelas dulu. Kan sekarang juga dua alat bukti yang jelas, demikian kan? Sahabat tahu ini pelaku si fulan. Cuma Ali perkenankan saya mengumpulkan bukti dulu. Yang lain minta segera dikisos karena sudah tahu si fulan. Ali bertahan dulu sampai mengumpulkan bukti yang kuat. Dikacaukan ini oleh tadi para penyusup tadi. Maka diprovokasi, kalian sahabat Nabi, kalian orang mulia. Ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Nabi. Kenapa tidak dihukum? Tegur Ali. Sampai terjadi perang Jamal. Jamal itu unta. Karena peperangannya pada saat dipimpin oleh Sayyidah Aisyah menggunakan unta. Begitu sedang berperang itulah kemudian kata Ali para sahabat yang lain, ini unik nih. Sholatnya pernah sama-sama, pernah beribadah sama-sama. Dan mereka menegakkan nilai sama-sama. Yang satu prinsipnya baik, yang lainnya juga baik. Tegakkan hukum, yang kedua siap menegakkan. Kami kumpulkan bukti. Dua-duanya benar ijtihadnya. Yang salah itu yang memprovokasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua-duanya mengatakan, tolong ya,
kalaupun kita berperang, ini bukan untuk memusuhi, ini untuk menegakkan apa yang kita kemudian telah pahami. Jangan saling melukai. Ini aneh Pak, saling berperang tapi jangan terkena sabatan pedang. Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu terkenal dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, gak ada yang mau duluan. Nih, siapa yang menjadikan kacau situasi pada saat itu? Kelompoknya ini. Ini yang masuk. Dia yang masuk eksekusi duluan beberapa sahabat. Sehingga Talha syahid. Ibnu Zubair syahid. Tercatat hampir 4.000 sampai 6.000 sahabat syahid pada saat itu. Wafat. Maka semakin kacau situasi pada saat itu. Dihadirkan kemudian segala hal dan sebagainya. Sampai beritanya sampailah ke Damaskus, ke Syria. Pada tokoh yang masih sangat kuat pada saat itu. Teman-teman sekalian, dari klan Bani Umayyah. Pada kekuasaan Muawiyah. Sampai dengan ke Amr bin As. Kemudian diantara pendukungnya. Maka ketika Ali menjelaskan situasi pada Sayyidah Aisyah, ini begini, beliau memahami akhirnya. Oh ternyata ini ada yang provokasi, ini begini, duduk. Semua duduk. Tapi itu tidak sampai kepada Syam di Syria. Yang saya katakan tadi, belum ada pesawat, belum ada telepon. Berita yang sampai di sana, pendukungnya Utsman dianiaya oleh Ali, bayangkan. Sehingga ketika Ali mengatakan kita harus jaga stabilitas ini. Lebih baik kuatkannya pemerintahan dulu. Aisyah akhirnya ya mengakui kita bayat. Semua bayat. Tenang. Tapi sampai ke Syam itu nggak nyampe beritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Diprovokasi. Karena ini sudah perlakuan yang buruk. Maka kami, kata ini nih, pengikut ini datang ke sana. Kami hanya akan mengangkat khalifah bukan Ali. Yang kami angkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah kemudian khalifah di sana sampai mendeklarasikan sebagai khalifah baru. Anda bayangkan tuh. Fitnahnya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Sudah nggak sempat, konon ada yang menyebutkan Muawiyah kirim utusan untuk klarifikasi, tapi di tengah jalan kemudian dieksekusi. Begitu dieksekusi oleh kelompok dari sini, sempalan sini, nyampe berita ke sana, Ali yang eksekusi. Semakin kuat kemudian rasa bencinya, marahnya, diprovokasi demikian, maka menyiapkan pasukan. Disampaikan juga kepada Ali, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, tidak mengakui kekhalifahan. Maka secara singkat disampaikan, Ali pun mesti siapkan pasukan. Maka dua-duanya menyiapkan pasukan, dikenal dengan perang Siffin itu. Maka apa yang terjadi? Ali mengatakan, ini karena sudah makar terhadap negara, kita harus bereskan, tapi dengan cara yang mulia. Sama kayak tadi tuh, pelan-pelan, karena sama Muslim. Gak ada yang mau nyakiti, gak ada yang mau macam-macam. Ini masuk lagi nih. Yang ini nih, aduh. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ini cuma contoh orang, tapi pemikirannya diwariskan. Dalam setiap hal-hal yang terjadi semacam ini, Anda akan temukan provokator-provokator bertebaran. Termasuk sekarang semakin bertambah eranya, tapi ini nggak akan berubah. Termasuk di YouTube juga banyak provokator nanti. Nanti akan temukan itu. Kembalikan ke sini. Jadi begitu sudah masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak Muawiyah? Saya katakan di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah kita kalau teruskan akan kalah nih. Dan makin banyak korban. Gini aja, supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran. Ya, kemudian bukan ditombak untuk menunjukkan sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya untuk berhukum dengan hukum kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau ngangkat orang kan belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang meninggal, repot lagi.